Halo guys, kembali lagi di channel Rangkum Movie. Di video kali ini, gua akan membawakan alur cerita anime movie yang berjudul Bubble. Film Bubble mengisahkan tentang kehidupan di Tokyo di mana gravitasi telah rusak. Seorang anak laki-laki dan perempuan tertarik satu sama lain. Cerita berlatar di Tokyo, setelah gelembung yang melanggar hukum gravitasi menghujani dunia. Film dibuka dengan seorang pria yang tidak berdaya karena tenggelam di suatu tempat, kemudian dia melihat seorang putri yang mendekatinya untuk menyelamatinya, dan film pun dimulai. Film pun diperlihatkan dengan beberapa remaja yang sedang melakukan parkur di sebuah tempat. Mereka parkur di tempat yang tidak biasa, dikarenakan banyaknya gelembung yang berterbangan serta banyak serpihan bangunan dan kendaraan yang mengambang. Permainan tersebut mereka namai Tokyo Battle Cour, yaitu permainan 5 lawan 5, yang dimana setiap tim mempertaruhkan kebutuhan sehari-hari mereka. Jika ada yang jatuh ke laut mereka akan kalah atau didiskualifikasi. Sebaliknya, jika ada salah satu dari mereka yang berhasil mengambil bendera, dia akan menang dan berhak mengambil kebutuhan sehari-hari dari lawannya. Kemudian salah satu dari tim Blue Blaze yang bernama Usagi, dirinya nekat untuk melompat ke arah gelembung. Namun rencananya itulah membuat malapetaka baginya, dikarenakan dia terjatuh di sebuah bangunan tua yang membuat bangunan tersebut roboh. Melihat kejadian itu Hibiki sekaligus tokoh utama tergerak untuk menyelamatinya, hanya dialah saja yang bisa melewati gelembung tersebut. Setelah menyelamati Usagi, Hibiki dengan bakat yang dia miliki menuju ke bendera untuk memenangkan permainan. Setelah meraih kemenangan, mereka pun merayakannya. Salah satu dari mereka yang bernama Kai, mengajak Makoto untuk minum bersama. Rekannya pun menyangkalnya dan mengatakan kalau Makoto tidak tertarik padanya. Bagi Makoto mereka hanyalah subjek penelitian saja. Bahkan Makoto tinggal di tempat mereka hanya untuk mengamati anomali pada gravitasi saja. Kemudian scene berpindah ke Hibiki yang lagi melamun di atas kapal. Kemudian Makoto menghampirinya dan mengambil earphone milik Hibiki. Hibiki pun memohon pada Makoto untuk mengembalikan earphone miliknya. Lalu Makoto menanyakan pada Hibiki tentang gerakannya saat menyelamatkan Usagi. Makoto khawatir padanya jika dirinya terjatuh ke lubang unlion. Makoto juga mengancamnya, jika Hibiki terus melakukan hal berbahaya dia akan melaporkan pada markas pusat agar dirinya dan rekannya diusir dari kapal ini. Hibiki mengatakan padanya jika suatu saat nanti dirinya akan pergi dari kapal ini, jika dia pergi sekarang itu hanya merepotkan rekannya saja. Kemudian Hibiki mendengar suara nyanyian yang berasal dari menara. Tanpa basa-basi Hibiki pun langsung menuju ke menara itu. Makoto yang panik pun menyuruh Shin untuk menyusulnya. Kemudian kita dibawa flashback ke 5 tahun yang lalu, yang dimana kejadian berjatuhannya gelembung yang menyelimuti kota Tokyo. Gelembung tersebut memiliki kekuatan misterius dan membuat seluruh penduduk Tokyo ketakutan. Kemudian muncul ledakan besar dari sumber yang tidak diketahui di tengah kota Tokyo. Gelembung itu hanya muncul di tengah-tengah kota Tokyo. Seiring perjalanan waktu, gelembung yang berjatuhan itu pun pecah dan menjadi air yang membuat Tokyo tenggelam dan tidak menjadi ibu kota lagi. Bahkan satu persatu penduduk Tokyo pergi dan membuat Tokyo menjadi kota mati. Para ilmuwan dari penjuru dunia datang untuk meneliti penyebab fenomena ini. Namun tidak ada satupun yang menemukan penyebab dari fenomena gelembung ini. Seiring berjalannya waktu anak-anak di sana mulai tinggal di dalam gelembung secara ilegal. Mereka pun membuat permainan yang berbahaya dan memanfaatkan lingkungan sekitar. Mereka adalah anak yatim piatu yang kehilangan orang tuanya akibat fenomena gelembung ini. Salah seorang anak yaitu Hibiki mengaku dapat mendengar nyanyian yang berasal dari menara. Menara inilah yang menjadi pusat ledakan 5 tahun yang lalu. Pengamatan di dalam awan tidak bisa dilakukan dengan peralatan apapun. Rumornya terdapat hantu yang berada di sana. Kemudian Shin kembali memperlihatkan Hibiki yang berusaha untuk mencapai pusat gelembung. Namun usahanya itu tidak membuahkan hasil yang membuat dirinya jatuh ke laut. Hibiki yang terkena benturan keras tidak bisa berbuat apapun dan membuat tubuhnya tidak berdaya. Salah satu gelembung di sana melihat Hibiki yang tenggelam di lautan. Ia pun datang untuk membantunya. Setelah gelembung itu menyentuh gelembung lainnya, gelembung itu bertransformasi menjadi gadis cantik, dan scene di awal film diperlihatkan kembali. Setelah menyelamatkan Hibiki, gadis yang bernama Uta ini menyentuh tubuh Hibiki yang membuat tubuhnya menjadi gelembung. Kemudian Shin berpindah di kapal yang di sana sudah ada Uta dan Hibiki. Shin membawa Uta ke kapal untuk membalas budi sudah menyelamatkan Hibiki. Namun tingkah lakunya bukan seperti manusia biasa. Uta membuat kerusuhan bahkan memasukkan tangannya ke dalam air yang mendidih. Mereka yang panik pun mengambil air dingin untuk menyelamatkannya. Namun Uta tidak merasa kesakitan sedikit pun, bahkan saat dia menyentuh Makoto, tangannya tidak sama sekali muncul gelembung.
karena tingkahnya yang cukup lincah, Shin memanfaatkan Uta untuk membantu dalam permainan Battle Core. Pada malam hari Uta terbangun dari tidurnya, secara diam-diam dia pergi ke kamar Hibiki karena masih penasaran dengan gelembung yang berada di tangannya. Saat dirinya menyentuh Hibiki sekali lagi, gelembung di tangannya pun muncul yang membuat dirinya kaget. Shin berpindah saat di ruang makan, yang di sana semua rekannya tidak mengetahui namanya Uta, bahkan Hibiki pun tidak mengetahuinya. Hibiki pun memberikan nama Uta karena dia jago dalam hal bernyanyi. Uta pun sangat senang saat Hibiki memberinya dia nama. Kemudian kita berpindah lagi di sebuah ruangan yang di sana terdapat Makoto yang lagi meneliti medan gravitasi pada gelembung. Kemudian disusul dengan kedatangan Shin sambil menikmati sebuah bir. Makoto pun menanyakan padanya apakah dirinya tidak bermain parkur lagi. Shin menolaknya karena umurnya yang sudah tua ditambah lagi dengan kakinya yang menggunakan kaki palsu akibat insiden saat dirinya berlari di menara. Shin juga mengatakan kalau dirinya harus mengawasi anak-anak terutama Hibiki yang selalu ceroboh sama seperti dirinya. Keesokan harinya kita dilihatkan sebuah pertandingan parkur Mad Lobster versus Undertaker. Pertandingan kali ini terlihat tidak seimbang dikarenakan tim Undertaker memakai alat bantu yang membuat mereka mengambil bendera dengan mudah. Tentu saja tim Mad Lobster tidak menerima kekalahan seperti itu. Namun tidak ada larangan atau peraturan memakai alat bantu. Saat malam harinya Uta yang penasaran dengan buku Putri Duyung dan meminta Makoto untuk membacanya. Makoto tidak suka dengan buku itu karena ceritanya yang menyedihkan ditambah lagi ceritanya yang sedikit aneh, yang dimana terdapat Putri Duyung yang menyelamatkan pangeran lalu dirinya menjadi gelembung. Hal itulah yang membuat Makoto tidak menyukainya. Jauh di dalam lautan terdapat kastel Putri Duyung. Di kastel itu terdapat raja dan para putri duyung. Kemudian duyung termuda memiliki suara yang indah layaknya lonceng. Duyung tersebut tertarik dengan dunia manusia. Saat putri duyung naik ke permukaan, dia melihat seorang pangeran manusia berada di atas kapal. Hal itu membuat duyung itu terpesona dan merasakan panas seperti terbakar. Bahkan dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sang pangeran. Keesokan harinya Uta menghampiri Hibiki dan mengatakan kalau Hibiki adalah pangerannya dan dirinya adalah putri duyung. Mendengar ucapannya itu, Hibiki teringat saat Uta mencium dirinya saat dia tenggelam di lautan. Hibiki yang mengingat kejadian itu sontak membuatnya tersipu malu dan berusaha menghindari Uta. Setelah itu Hibiki pergi ke taman bunga yang tentu saja hal itu diikuti oleh Uta. Uta harus berjanji padanya untuk merahasiakan tempat ini. Di sana Hibiki bercerita kalau dia takut dengan kebisingan kota. Sebab itulah Hibiki selalu memakai headset dan juga telinganya yang bermasalah. Saat gelembung turun Hibiki berada di menara, namun dia tidak terlalu ingat dengan kejadian itu. Yang dia ingat hanyalah suara nyanyian yang sering dia dengar. Bahkan dia juga selalu mencari sumber suara nyanyian itu. Setelah mendengar cerita dari Hibiki, Uta pun berlari dan menyanyikan lagu yang sering didengar oleh Hibiki. Tentu hal itu membuat Hibiki kaget, yang ternyata nyanyian yang sering dia dengar berasal dari Uta itu sendiri. Saat malam hari tim Undertaker datang untuk mengintai kapal mereka. Bahkan mereka juga menculik Makoto untuk dijadikan taruhan untuk permainan parkur. Uta yang kesal pun mengajak Hibiki dan yang lainnya untuk melawan mereka. Selama pertandingan berlangsung, tim Blue Blaze tertekan akibat strategi Undertaker yang dimana mereka menjebak tim Blue Blaze di pusaran air gelembung yang membuat mereka tidak bisa melakukan apapun. Berkat kerjasama yang kompak mereka pun berhasil melewati pusaran dan menuju tempat Makoto berada. Walaupun kemenangan di tangan mereka, tentu ini juga menjadi kabar buruk bagi Uta. Sebab tangan Uta menghilang akibat bersentuhan dengan Hibiki. Hal ini membuat dirinya merasa sedih. Pada malam harinya mereka pun merayakan kemenangan yang mereka dapatkan. Rekan-rekannya terdiam setelah Hibiki mengucapkan terima kasih pada mereka. Hibiki mengatakan kalau kemenangan kali ini tidak bisa diraih jika mereka tidak melakukan kerjasama. Di tengah-tengah pesta, Hibiki menyadari kalau Uta tidak ada di sana. Kemudian Shin berpindah di taman yang dimana Uta berada di sana seorang diri. Kemudian gelembung hitam memanggil Uta untuk menyuruhnya pulang secepat mungkin. Kemudian Hibiki datang untuk berterima kasih dan memberikan sebuah kalung kepada Uta. Hibiki menyadari selama ini yang dia cari ternyata bukanlah dirinya. Setelah bertemu dengannya baru Hibiki menyadari. Di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba fenomena gelembung pada 5 tahun yang lalu muncul kembali.
Kemudian Hibiki menyadari kalau tubuh Uta adalah gelembung. Setelah Hibiki terkena gelembung milik Uta, dirinya diperlihatkan ingatan Uta sejak 5 tahun yang lalu hingga sekarang. Hibiki juga mengetahui gelembung yang menghampiri dirinya saat 5 tahun yang lalu itu adalah Uta. Uta pun mengatakan kalau ini terakhir kalinya dia bertemu dengan sang pangeran. Tanpa mengucapkan kata perpisahan satu kata pun, Uta pun pergi meninggalkan Hibiki seorang diri. Tentu hal itu juga disusul oleh Hibiki, namun dirinya dihadang oleh sekumpulan gelembung merah yang membuatnya tidak bisa bergerak dan jatuh ke dalam laut. Beruntungnya kapal mereka melewati perairan itu yang membuat Hibiki masih bisa diselamatkan. Di tengah-tengah badai yang mencekam, Hibiki ingin pergi ke menara untuk menjemput Uta. Namun hal itu dilarang oleh Kai karena situasi yang tidak memungkinkan. Hibiki mengajak Kai dan meyakinkannya kalau Uta berada di sana. Kai pun mengikutinya. Tentu hal itu membuat rekan-rekannya tergerak untuk menyelamatkan Uta. Karena Uta salah satu bagian dari Blue Blaze, tim Undertaker pun datang dan meminjamkan sepatu mereka dengan syarat mereka numpang di kapal mereka selama badai berlangsung. Setelah sampai menara, mereka berhenti karena daya hisap yang kuat. Pusaran itu menyebabkan besi-besi di menara itu terlepas. Kemudian legenda parkur datang yaitu Shin. Shin memberitahu rute yang harus Hibiki lalui untuk mencapai puncak. Setelah sampai di menara, Hibiki melihat seperti kejadian 5 tahun yang lalu saat fenomena gelembung. Hibiki mengira kalau dirinya lah penyebab pemicu kemarahan gelembung. Lalu gelembung yang menghampirinya adalah Uta. Uta juga menyelamatkannya dari ledakan gelembung itu. Saat Hibiki menyentuh dirinya, tiba-tiba ilusi itu bertransformasi menjadi gelembung dan menuju ke arah Uta berada. Hibiki melihat Uta yang dikelilingi ribuan gelembung dan juga terdapat makhluk lain di sana. Hibiki pun berusaha untuk mencapai tempat Uta, namun itu menjadi malapetaka baginya, karena dirinya diserang gelembung merah. Setelah Uta menyadari keberadaan Hibiki, dia pun berusaha melepas dari genggaman saudaranya untuk menyelamatkan Hibiki. Namun tubuh Uta juga mulai perlahan menghilang dan menyisakan sebagian tubuhnya saja. Namun hal itu juga membuatnya senang karena dirinya bisa memeluk Hibiki. Setelah Hibiki mencapai permukaan, dia melihat Uta dipenuhi gelembung. Dia juga memohon pada Uta untuk tidak meninggalkannya. Uta mengatakan setelah bertemu dengannya impiannya sudah tercapai. Uta juga sudah merasakan perasaan hati manusia seperti perasaan kesepian dan perasaan senang maupun sedih dari cinta seseorang. Tanpa mengatakan selamat tinggal, Uta pun pergi menjadi partikel gelembung. Setelah kepergiannya, Uta menyanyi untuk terakhir kalinya. Tidak cuma Hibiki, namun rekan-rekannya juga bisa mendengar suara nyanyian Uta. Tahun telah berganti, kini Tokyo kembali seperti semula dan juga Hibiki terlihat ceria dan bisa bersosialisasi dengan teman sebayanya. Dan film pun berakhir. Film ini memiliki kisah ringan, mudah dipahami dan dibalut dengan visual yang cantik. Seperti saat memperlihatkan pemandangan bunga, gelembung, dan beberapa adegan yang fokus pada wajah Hibiki dan Uta yang terlihat cantik dan memanjakan mata. Meskipun ada beberapa adegan aksi saat seperti sekelompok pemuda yang melakukan adegan parkur, tapi detail gambarnya tetap terlihat jelas, sehingga kita bisa menikmati adegan demi adegan dari aksi parkur yang dilakukan. Baiklah guys, cukup sampai di sini video kali ini. Gua undur diri dan sampai ketemu kembali video berikutnya.